Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyyati ba'da al-mahabbah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perkara-perkara yang sunnah setelah mengerjakan perkara-perkara yang fardu. Dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah, maka dia tadinya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sampai pada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak semua orang yang mengaku cinta kepada Allah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Ya, tadi orang-orang Yahudi mengaku cinta kepada Allah, ternyata cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab." Bukan perkara intinya engkau mencintai, tapi apakah cintamu dibalas, itu yang sangat penting. Ya, percuma Anda ngaku-ngaku saya cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintai Anda. Nah, agar Anda mencapai beranjak dari derajat mencintai menjadi dicintai, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah turunkan satu ayat dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul mihnah, yaitu ayat ujian. Tatkala banyak orang-orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah sebagaimana pengakuan kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kalau kalian mengikuti aku, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya seorang semakin perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, perhatian menjalankannya, bukan perhatian dengan bid'ah-bid'ah ya. Bid'ah-bid'ah tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang fokus terhadap bid'ah, sunnah malah dia tinggalkan. Enggak. Kita fokus terhadap apa? Sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita menamakan diri kita ahlu sunnah, itu orang yang ahli dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berpegang teguh dengan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat. Dalam hadis qudsi, dalam hadis wali yang masyhur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa ya, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Sampai aku pun mencintainya. Ya. Maka seorang jangan mencukupkan diri hanya dengan yang fardu. Yang fardu itu yang utama. Dia salat berjamaah, salat 5 waktu, ya. Dia puasa Ramadan, tapi yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Salat sunnah dia kerjakan, salat malam dia kerjakan, salat duha dia kerjakan, baca Quran dia kerjakan, ya. Zakat dia keluarkan, sedekah-sedekah juga dia keluarkan, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah pun dia kerjakan. Puasa Ramadan dia kerjakan, puasa Senin Kamis dia kerjakan, puasa ya, Ayyamul Bid dia kerjakan, puasa Arafah, puasa Muharram dia kerjakan. Dengan demikian dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, kenapa? Dia cinta kepada Allah, terus dia dekatkan sampai Allah mencintainya. Sampai Allah mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Artinya apa kata para ulama? Allah beri taufik kepada dia. Allah tidak biarkan dia mendengar yang haram, Allah tidak biarkan dia melihat yang haram. Kenapa? Allah bimbing terus. Wa rijlahu lati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atas kakinya tersebut. Wa jadahu lati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya tersebut. Dalam riwayat yang lain, wal qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisannya tersebut. Sehingga kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dia ngomongnya teratur. Tidak asal komentar, tidak asal nulis ngawur, ya. Kemudian dia tidak melihat sembarangan, setiap melihat yang haram dia selalu beristighfar, dia menjauh dari hal tersebut. Dia gelisah hatinya, mendengar yang haram dia gelisah. Ya, kenapa Allah bimbing dia?
Ya. Dia tidak memikirkan yang macam-macam yang Allah tidak suka, maka Allah bimbing pemikirannya. Ini kalau sudah seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi, ya, di antara hal yang bisa membuat seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.